Tuhan yang ada di rumah, puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali pada saat ini dengan saya setelah 3 minggu dan 3 hari Rabu absen. Saya tidak nampak di live streaming. Terima kasih Bapak Ibu para jemaat, doa-doanya yang dipanjatkan kepada saya khususnya dan juga keluarga. Kami semakin sehat oleh karena berkat Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Saat ini di bulan Maret, tema kita adalah kebangunan rohani dalam hidupku, dan subtema kita adalah Tuhan sumber kebangunan rohani. Mari kita akan siapkan dalam firman Tuhan dari Mazmur pasal 23 ayatnya 3-4 yang saya akan baca. Tetapi sesungguhnya kita akan lihat di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita akan lihat di dalam ayat 3-4, saya akan bacakan begini. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara kitab Mazmur, salah satu penulis daripada kitab Mazmur adalah Daud. Dan kita tahu siapa Daud. Daud adalah sosok pribadi yang dalam hidupnya itu penuh persoalan dan penuh tantangan. Itu Daud. Sampai untuk membangun bait Allah aja harus ditunda di masa Daud, baru kemudian di masa Salomo keturunannya. Karena apa? Masih banyak perjuangan, tantangan yang berat yang dihadapi oleh siapa? Oleh Daud. Salah satu contohnya, dia diundang oleh Saul untuk main musik di istana. Dan apa yang terjadi? Bencinya Saul kepada Daud, dia lempar tombak, tetapi meleset, tidak kena. Daud selamat. Berikutnya, ketika bangsanya menghadapi tantangan tentara Goliat, raksasa Goliat itu, kemudian tidak ada yang berani, semua ketakutan, termasuk Raja Saul sendiri. Tapi kemudian Daud menyerahkan dirinya untuk berjuang. Orang yang masih imut-imut ini, yang masih kecil ini, berani menghadapi raksasa Goliat. Dan dia menang. Itu Daud. Tetapi Daud adalah manusia biasa yang dia juga pernah mengalami kejatuhan, di mana ketika dia jatuh dengan istri Uria. Kemudian ditegur oleh Nabi Nathan, dan Daud kemudian mengalami perubahan. Dan Daud adalah orang yang kemudian menjadi pribadi yang terus tangguh menghadapi persoalan ini. Bukan berarti dia tidak pernah jatuh, dia manusia biasa. Bahkan keluarganya pun ternyata dia tidak semuanya itu senang dengan kepemimpinan Daud. Absalom contohnya, dia akan melengsarkan bapaknya ini, mau mengambil alih kerajaannya. Sehingga seperti terjadi perjuangan bagaimana untuk membunuh ayahnya dan pengikut-pengikutnya. Tetapi Daud lebih baik menyingkir. Tapi pada akhirnya pembalasan itu semua di tangan Tuhan, dan Absalom akhirnya mati sebelum menduduki kerajaan daripada Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah yang menjadi resep Daud itu menjadi penting? Maka dia tuangkan sekarang dari Mazmur Daud pasal 23 ini membuktikan, menyatakan secara nyata siapa sesungguhnya yang berada di pihak Daud, siapa sesungguhnya yang menjadi tumpuan Daud, siapa sesungguhnya yang menjadi kekuatan dan kuasa ketika menghadapi persoalan yang besar di dalam diri Daud sendiri. Mari kita akan lihat di dalam ayat ini apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud. Pertama, Tuhan adalah gembalanya Daud. Apa? Yang pertama, Tuhan adalah gembalanya Daud. Kita lihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kata-kata ini sangat populer dalam sebuah lagu yang sering ditanyanyikan, dan mungkin saudara sudah sekian kali mendengarkan Mazmur Daud pasal 23 ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar, dan lain sebagainya. Ada salah sedikit tidak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu lagu ini ya, nanti nyanyi sendiri. Nah, sekarang kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Daud.
Di situ membuktikan apa sesungguhnya tanggung jawab Tuhan kepada umatnya yang begitu besar. Lihat di ayat 2 sampai ayat 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membaringkan apa? Di padang yang berumput hijau. Ketika saya membaca ini, di dalam pikiran saya, kemudian saya kembali kepada kehidupan Daud, lihat secara keadaan di masa Daud, dan Daud tinggal di mana? Dia berada di padang pasir. Dan kemudian lihat ketika berada di padang pasir, seluas pandangan mata pasir. Tetapi kata Daud adalah sebuah kekontrasan yang terjadi di sini. Dia berkata membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini berbicara kemustahilan, saudara. Padang pasir tetapi menjadi rumput hijau. Apakah Daud sedang bermimpi? Apakah Daud sedang mengkhayal kondisi ini? Apakah Daud dia sedang tidak ingat apa yang dia lihat? Tidak, saudara. Daud orang yang dekat dengan Tuhan, dan dia tahu yang sesungguhnya perhatian Tuhan di balik semua peristiwa padang pasir yang kering dan panas itu. Kalau malam kedinginan, kalau siang itu panas, tetapi tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa memberikan apa? Perlindungan. Tuhan lakukan apa yang menjadi tanggung jawab dia. Tuhan mengerti apa yang harus dia lakukan untuk umatnya. Kepada Daud ini. Saudaraku, saya mau tanya, sekarang apa yang sedang terjadi di dalam diri saudaraku? Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi kondisi yang menurut pemikiranmu engkau sudah mentok. Tidak mungkin. Yang menurut analisamu secara intelektual engkau berkata tidak mungkin. Mungkin engkau sedang berpikir yang begitu berat dan berkata, kapan ini berakhir? Kapan ini finish? Kapan ini selesai? Kita sedang diliputi oleh perasaan-perasaan yang seperti tertutup jalan yang gelap itu. Secara manusia kita tidak mampu. Kita tidak memiliki kekuatan. Tapi hari ini Daud memberikan satu hal yang luar biasa. Siapa Tuhan yang disembah Daud itu adalah Allah yang membuat kemustahilan padang tetapi berumput hijau yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Itu Tuhannya Daud, dan saat ini adalah Tuhan kita. Tetaplah setia dan kuat imanmu, karena Tuhan mampu membuat kemustahilan dalam hidupmu. Apapun yang kau sedang hadapi saat ini, karena Tuhan adalah gembalamu, gembala kita, gembala saya dan saudara. Berikutnya kita lihat, dikatakan di ayat 2b, dikatakan begini, ia membimbing aku. Ini tanggung jawab daripada gembala itu, dan gembalanya Daud adalah Tuhan sendiri. Dia berkata begini, ia membimbing aku ke air yang tenang. Air yang tenang di sini adalah berbicara mengenai artinya kecukupan dan tidak menakutkan. Berbicara mengenai keindahan. Bukan air gelombang yang seperti akan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan kita tahu ada saatnya kita menghadapi persoalan. Ada saatnya kita menghadapi pencobaan. Ada saatnya kita menghadapi ujian. Seperti gelombang yang menakutkan. Tetapi akan ada saatnya Tuhan membawa kita kepada apa? Air yang tenang. Keindahan pada waktunya ketika Tuhan sudah berkata cukup. Itu untuk kamu. Ketika saya membuat tema ini, saya belum sakit. Saya tidak pernah membayangkan bahwa saya akan terpapar. Karena di gelombang pertama saya aman, gelombang kedua saya aman. Gelombang ketiga, berita yang disampaikan adalah gelombang yang ringan. Saya pikir saya aman. Saya pede, saya tetap berdoa.
Saya tidak pernah menghendaki untuk mendapatkan pandemi itu terpapar. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi dalam kami. Bahkan tidak bersamaan dalam terpaparnya. Berbeda-beda antara saya dengan istri dan anak-anak. Harus dipisahkan dengan cucu, karena dia harus melahirkan, dan kemudian itu menjadi waktu yang begitu panjang. Sampai 3 minggu sampai saat ini, dan belum bisa kami berkumpul bersama. Ada satu gelombang yang saya bayangkan. Maka ketika tema ini harus saya bahas, saya sebelumnya tidak ngerti apa yang akan terjadi pada diri keluarga kami. Tetapi rupanya ketika Tuhan izinkan itu terjadi, supaya kami menghidupi bahwa Allahku itu gembala yang agung. Dia yang mampu membimbing keluarga kami kepada air yang tenang, untuk mampu bertahan dalam menghadapi persoalan ini dengan tangisan sekalipun terhadap Tuhan. Tapi Tuhan mencukupkan. Adalah sebuah keindahan ketika kita dibawa kepada persoalan, ketika pikiran kita dan perasaan kita mampu bertahan bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, kita lihat di sana tanggung jawab daripada gembala itu. Kita lihat di ayat 3a. Ia menyegarkan jiwaku. Kalau kita bicara jiwa, itu berbicara mengenai pikiran, mengenai perasaan. Itu jiwa. Kemudian kehendak. Untuk melakukan kehendak kita, tentu dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita. Nah, apa maksudnya ketika Daud menuliskan ini? Kita bicara dengan persoalan Daud. Tentu menguras pikiran, menguras perasaannya Daud. Bahkan termasuk apa yang harus dilakukan oleh Daud. Tetapi dia tahu Tuhannya luar biasa yang berkata, ia menyegarkan jiwaku. Artinya membuat fresh pikiran itu, perasaannya Daud. Karena ada jaminan, dan jaminannya itu adalah Tuhan yang menjadi gembala Daud. Saudaraku, mungkin kondisi kita sama seperti yang sedang dialami oleh Daud. Pikiran kita belum fresh. Mungkin perasaan kita belum ada ketenangan, belum ada ketentraman. Mungkin kita sedang diliputi oleh rasa duka, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita diliputi oleh perasaan bersalah. Ketika kita menghadapi segala sesuatu, kenapa saya tidak melakukan ini, kenapa saya tidak melakukan ini, tapi terlambat. Tapi hari ini, ada Tuhan yang mendampingimu, yang tidak pernah meninggalkanmu, Tuhan yang begitu peduli, dan dia berkata, ia menyegarkan kamu. Ia menyegarkan kita, membuat fresh pikiran kita, datang kepada Tuhan, minta Tuhan, berikan fresh pikiran saya. Tuhan tuntun perasaan saya, hibur saya. Berdoa sama Tuhan. Yang keempat, 3B, tugas tanggung jawab gembala. Bagaimana tugas tanggung jawab Tuhan sebagai gembala kita? Lihat, luar biasa Tuhan itu. Dia katakan begini, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Luar biasa. Amin, luar biasa. Ia menuntun aku, menuntun Bapak, Ibu, dan Saudara ke jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya kepada apa? Kepada pedoman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan tidak pernah salah. Maka kita selalu dituntun kepada kebenaran itu, karena kebenaran firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kita boleh baca buku, termasuk buku rohani, tapi kemungkinan bisa salah. Kita bisa baca buku psikologi yang mengajarkan bagaimana kita mensikapi secara perasaan dan pikiran kita. Tidak salah baca. Tetapi pedoman yang paling utama hanyalah firman. Kita mungkin bisa punya kemampuan untuk menjadi seorang psikolog yang hebat, untuk menjadi seorang konselor yang hebat. Tapi kita harus tahu, pedoman yang hebat adalah firman Tuhan. Mari saudaraku, apa yang sedang terjadi dalam hidup ini? Siapa gembala Bapak Ibu? Oh Tuhan, oke. Betul, gembala kita adalah Tuhan. Tapi berikutnya, apakah betul gembala kita selain Tuhan perasaan kita? Atau pikiran kita? Saya sering diberhadapkan dengan situasi ini Bapak Ibu. Bagaimana saya harus memilih
Gembala saya ini Tuhan, atau saat ini saya sedang digembalakan oleh pikiran saya, atau saat ini saya sedang digembalakan oleh perasaan saya. Maka ketika kami baca Mazmur ini, kami diingatkan kembali, sesungguhnya gembala sejati kita hanyalah Tuhan, bukan pikiran dan perasaan kita. Hari ini mari kita percaya kepada Dia, karena hanya Tuhan yang mampu membuat kemustahilan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat, ada satu pujian begini. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Siapa yang bisa membuat sejahtera dalam hati kita? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Yang kedua, terakhir. Yang kedua, kita belajar dari Daud. Tuhan adalah harapan. Di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tuhan adalah harapan. Tuhan bukan hanya gembala saja, tetapi Tuhan adalah harapan. Kebangunan rohani kita, sumber kebangunan rohani dalam kehidupan kita sehari-hari harus Tuhan. Karena Tuhanlah adalah harapan kita. Lihat di ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman adalah apa? Keadaan yang membawa kepada kematian. Keadaan yang membawa kepada kecelakaan. Keadaan yang membawa diri kita tidak dalam ketentraman. Keadaan di dalam diri kita seperti hilang. Seperti gelap. Itu kekelaman. Tapi ingat, di situ ada kata menarik, yaitu gadamu dan tongkatmu. Ketika Daud berbicara gadamu dan tongkatmu, ini berbicara mengenai lambang kekuasaan, lambang kehebatan Tuhan, lambang kedahsyatan Tuhan, di mana Daud sendiri mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Ketika Daud dalam kesepian, coba renungkan, ketika kakak-kakaknya Daud, kemudian ketika akan diurapi menjadi raja, yang muncul berikutnya adalah kakak-kakaknya Daud. Tetapi Tuhan nolak. Kemudian sang nabi tanya kepada Isai, apakah masih ada anakmu? Kemudian ada. Tapi dia gembala domba di padang. Dan jarang di rumah, jarang berkumpul dengan keluarga. Seperti tersingkir saudara. Seperti diisolasi. Seperti di karantina, tersingkir, mungkin tidak dianggap, apalagi hanya seorang gembala. Sementara kakak-kakaknya Daud adalah seorang prajurit, bisa dibilang dia adalah seorang pegawai daripada kerajaan Saul. Kemudian sang nabi bilang, panggil, dan kemudian dipanggil, dan Tuhan berkata apa? Ini yang dia kehendaki. Karena Tuhan itu melihat apa? Hati. Saudaraku, lihat. Mungkin ketika kita berada pada posisinya Daud, Daud boleh dibilang sebagai orang yang sepi, tanpa teman, bahkan keluarga mungkin tidak selalu mengingat dia. Kalau tidak ditanyakan oleh sang nabi, itu mungkin Isai sendiri tidak perlu bicara Daud, tidak perlu berbicara mengenai siapa anaknya yang masih tersisa ini. Tetapi hari ini menjadi pembelajaran buat kita yang luar biasa. Ketika Daud sedang menghadapi kesendirian, ketika tidak ada siapapun yang mungkin peduli dengan dia, dengan kondisinya, dia berkata, gadamu dan tongkatmu lambang kekuasaan Tuhan, lambang kehebatan, itulah yang memberikan penghiburan kepada Daud. Sehingga Daud mampu bertahan dalam kesendirian.
dalam kesedihan, dalam keadaan apapun, karena Tuhanlah yang menjadi tongkat dan gada dalam kehidupan Daud, saudara. Ayat 5 sebelum terakhir dikatakan begini, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ada 3 hal penting harapan yang didapatkan oleh Daud. Pertama, lihat, Engkau menyediakan bagiku apa? Di hadapan lawanku. Menyediakan apa? Berbagai hal yang dibutuhkan sesuai kebutuhan Daud waktu itu. Kalau lawan itu biasanya apa? Merampas. Kalau lawan itu biasanya apa? Menggerogoti kita, merugikan kita. Tapi lihat ayat ini berkata, Engkau menyediakan bagiku di hadapan lawanku. Suatu kemustahilan. Apapun yang sedang dihadapi. Mungkin serangan dunia ini, mungkin keangkuhan dunia ini, mungkin iblis sekalipun. Tetapi Tuhan tidak pernah untuk tidak menolong daripada umatnya. Saudaraku, lihat di sini sungguh luar biasa. Saat kita sedang menghadapi kondisi seperti saya sedang menghadapi COVID, bagaimana Tuhan menolong luar biasa untuk memperhatikan saya. Jemaat-jemaat yang memperhatikan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahkan orang-orang yang berada di luar jemaat yang tidak pernah kami pikirkan, dia adalah orang-orang yang memperhatikan. Doa itu sudah sangat menyenangkan. Doa membuka pintu hati Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, luar biasa. Berikutnya Daud berkata begini, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya apa? Pengurapan itu terjadi hanya untuk orang-orang yang dikhususkan Tuhan. Itu pengurapan. Nah, kalau begitu, siapa Daud? Ternyata Daud adalah orang yang dikhususkan Tuhan. Bukan hanya sekedar yang kemudian menduduki posisi sebagai seorang raja. Bukan hanya itu. Terlebih dari itu, mendudukkan Daud sebagai anaknya yang dibela oleh Tuhan. Siapa saudara dan saya? Adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Orang-orang yang memiliki pengharapan kekal di dalam Tuhan. Orang-orang yang diperhatikan Tuhan dalam kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Oleh karena itu kita boleh katakan, saudara dan saya adalah orang yang spesial. Katakan dalam dirimu, aku spesial. Katakan, aku spesial Tuhan. Kita orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan, saudara. Kalimat berikutnya Daud katakan begini, pialaku penuh melimpah. Apa itu? Lambang kecukupan dan bahkan berlebih sehingga dapat menjadi berkat orang lain. Luar biasa. Apa yang kau sedang hadapi hari ini? Pialamu sedang menipis? Pialamu sedang kosong mungkin dan membuat pikiranmu menggelayut? Saat ini sedang mencari kemana? Saya mau kasih tahu, datang kepada Tuhan. Minta sama Tuhan dan berjalanlah dalam firman Tuhan dengan jujur. Karena hanya harapan satu-satunya adalah Tuhan. Jangan berharap pada manusia. Engkau boleh bekerja kepada manusia, tapi harapanmu tetap kepada Tuhan. Dan Tuhan bisa menggerakkan siapapun di luar jangkauan pemikiran kita untuk memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Ayat terakhir, dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kapan? Seumur hidupku, kata Daud. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sampai kapan? Sepanjang masa. Ini sebuah kesimpulan daripada Daud, bahwa orang yang percaya tidak pernah dibiarkan Tuhan. Sekalipun ada persoalan, selalu ada harapan. Sekali lagi, sekalipun ada persoalan, selalu ada harapan. Seumur hidup, bahkan dikatakan sampai diam atau kembali dalam rumah Tuhan, selalu ada harapan. Mungkin hari ini saudara dalam kecemasan. Rohani saudara sedang drop. Pak Pendeta, saya sedang drop. Saya sepertinya tidak ada harapan. Masa depan saya gelap. Saya tidak tahu. Bahkan mungkin saya tidak tahu saya mau menjadi apa. Saya tidak ngerti. Mungkin kita sedang berkata, kerja sulit. Sudah sulit, duitnya sedikit.
Saya sedang menghadapi kondisi ini, Pak Pendeta. Hari ini Daud memberikan resep kepada kita. Masih ada satu harapan, pintu terbuka lebar buat saudara. Yaitu apa? Tuhan, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Kembali saja dan temukan di dalam Tuhan. Dia adalah gembala agung kita. Tuhan kita yang dapat memberikan harapan yang terbaik dalam kondisi apapun. Saudaraku, di hari-hari ini kesaksian, karena saya ingin menyaksikan bagaimana hebatnya Tuhan saya dan tentunya juga Tuhan Bapak Ibu. Tapi bagaimana Tuhan bekerja menurut saya. Ketika kami selesai isoman, harusnya kami bersukacita dan kemudian bisa bertemu dengan anak dan cucu. Tetapi kemudian saya masih merasakan sakit yang lain. Saya mengalami kelemahan tubuh kami untuk berjalan saja seperti jatuh. Dan saya memang tidak selalu bicara dengan keluarga supaya tidak menjadi beban pikiran. Saat kondisi itu, apa yang kami hadapi, dan kami hanya berdoa dan kami berserah. Tapi pada saat kami berdoa dan saya pikir begini, kalau saya dipanggil Tuhan tidak ada yang tahu saya, gimana yang ngurus saya gitu. Sampai ngurus gitu. Akhirnya saya menghubungi Mas Yosua. Mas Yosua, saya sepertinya harus ditolong. Dan kemudian, oh iya Pak, siap. Dalam kondisi yang lemah. Dan kemudian dia datang dan kami dibawa ke UGD. 2 kali kami ke UGD untuk menghadapi kondisi itu. Itu pasca isolasi mandiri. Mungkin karena dampak apa. Kemudian diperiksa di lab dan lain sebagainya. Ya menurut Dr. Lori, Dr. Grace, hasilnya cukup baik. Tidak ada persoalan, sama dengan dokter yang ada di rumah sakit yang memeriksa kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kami lemah. Dan kami tidak merasakan kondisi yang nyaman. Duduk tidak enak, tidur tidak enak, ngomong sama orang tidak enak. Kadang-kadang kami harus ketemu dengan anak-anak melalui video call dan itu saya menahan rasa sakit yang begitu luar biasa. Dan mereka mungkin tidak tahu apa yang sedang kami rasakan. Tetapi ada satu hal yang luar biasa, saya mau saksikan tempat ini. Ketika saya memuji Tuhan, ketika saya menyembah Dia, ketika saya berdoa kepada Dia, doa saya hanya begini, Tuhan, beri kekuatan saya. Kalau Engkau masih membutuhkan saya untuk melayani di gerejamu yang Kau percayakan pada hamba-Mu, beri kekuatan saya. Dan Tuhan luar biasa. Hari ini saya sudah bisa berkhotbah dan melayani Bapak Ibu semua. Semua karena apa? Karena Tuhan. Jadi kesimpulannya, hanya Tuhanlah sumber kebangunan rohani hidup kita. Amin. Hanya Tuhanlah sumber kebangunan rohani dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara. Karena Dialah gembala agung kita. Dan Dia pengharapan kita. Pengharapan sejati buat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam sikap doa kita, semua pemain musik saya undang, worship leader, singer, maju ke depan. Kita berdoa. Apa yang sedang terjadi dalam masalahmu hari ini, fokus sama Tuhan. Fokus sama Tuhan, tunduk kepada Tuhan, jangan main-main. Karena hanya itu harapan kita. Saya sudah membuktikan, di saat kita tidak berdaya dan apapun yang sedang kita hadapi. Mungkin orang lain tidak tahu dan bahkan kita tidak cerita kepada orang lain. Cerita sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Tuhan gembala kita, Tuhan gembala kita. Sembahlah Dia. Haleluya Yesus. Tuhan adalah gembalaku. Mari dengan sungguh-sungguh hatimu duduk kepala di hadapan Dia. Amin. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu dengan setulus hati dan sungguh-sungguh. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Haleluya Yesus. Dia menuntunku di jalan yang benar oleh karena Amin. Haleluya.
Mari kita katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Mari kita dengan sepenuh hati kita pujikan pujian ini. Kita resapi dan renungkan dengan sungguh-sungguh. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta aku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur. Amin. Haleluya Yesus. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, Aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa kepada Dia. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih. Engkau adalah gembala kami yang agung. Engkau Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar dalam setiap hidup kami. Membangunkan kembali rohani kami untuk tetap bersandar kepada Engkau. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini. Bahkan penderitaan dan keadaan apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini dan keluarga kami. Kami percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang saat ini menghadapi kondisi yang sama. Mungkin sedang sakit, mungkin sedang bergumul dengan pekerjaan, mungkin sedang bergumul ya Tuhan dengan keluarga mereka, bergumul dengan anak-anak mereka, bergumul dengan orang tua mereka, bergumul dengan apapun yang saat ini ya Tuhan sedang mempengaruhi hati dan pikiran mereka. Hamba-Mu dari tempat ini berdoa, kiranya Tuhan Kau memberikan jalan keluar dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Dan Tuhan akan menolong setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran ini. Mereka dikuatkan. Mereka ya Tuhan dimampukan untuk berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah gembala mereka dan harapan mereka. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya firman Tuhan katakan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan mengucap syukur, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan dan kita kumpulkan, bisa dikumpulkan hari ini jam 10 sampai jam 12. Bagi Bapak Ibu yang akan datang ke gereja, silahkan diperbolehkan. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Satu Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan waktu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang maju, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita doa syafaat dan kita tutup dengan doa berkat. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam bagian kami. Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini kepada-Mu supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan.
Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini khususnya untuk perdamaian dunia. Oleh karena peristiwa perang yang terjadi Rusia dan Ukraina, supaya tidak melebar dan segera bisa diselesaikan dengan diplomasi di antara satu dengan yang lain dan bisa ditemukan solusi yang terbaik. Kami menyerahkan semua dalam tangan